Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 127, Setan Hati. Sumin menyipitkan matanya saat dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh jiwa pagoda darah. Dia telah datang sejauh ini demi persidangan. Dia tidak akan menyerah pada praktik saat dia baru saja melangkah bahkan jika percobaan ini hampir mustahil baginya. Persidangan ini berurusan dengan segala sesuatu tentang kebencian, dan Su Min dipenuhi dengan kebencian. Itu adalah jenis kebencian yang menghabiskan dirinya dan orang lain. Meskipun demikian, dia akan mencoba. Jauh di lubuk hatinya, dia juga menghela nafas lega. Dia tahu bahkan jika dia gagal Cao Cao dan Ye Ling mengambil alih balas dendamnya. Saya ingin mengikuti tes, kata Su Min dengan penuh tekad. Matanya bersinar, dan punggungnya lurus. Kudos untuk Anda anak untuk pergi jauh-jauh, kata suara itu sedikit terkejut. Aku harus, jujur denganmu. Kurasa kamu tidak akan bisa selamat dari cobaan ini. Maka menggunakan hadiahmu untuk mencapai bintang ketujuh akan sia-sia. Karena itu, aku tidak akan memberimu harta sebelum kamu menyelesaikan percobaan terakhir. Aku bersumpah itu tidak akan berpengaruh pada kinerjamu jika kamu mengkonsumsinya atau tidak. Su Min sedikit cemberut. Dia berharap sudah merasa lebih kuat, dia tidak bisa tidak menggumamkan, pelit tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat menerima kondisi jiwa. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi. Mari kita mulai ujian akhir. Perintah Su Min. Dia duduk di lantai menolak untuk bergerak sebelum dimulai. Jangan salahkan aku nanti ketika kamu bergabung denganku, aku benci perselisihan internal. Tawa gabungan dengan suara yang perlahan menghilang di kejauhan. Su Min diliputi keringat saat dia merasakan sakit yang luar biasa menghancurkan tubuhnya. Rasa sakit itu terasa seolah-olah seseorang memotong jantungnya di dadanya. Dia merasa pisau ditusuk ke tubuhnya dan meninggalkan luka mengangas seolah-olah dia dihancurkan oleh batu besar. Semua rasa sakit ini sangat kuat, begitu kuat sehingga Su Min hampir tidak bisa bernapas, tetapi dia bertahan melewati rasa sakit. Dia mencoba menjernihkan pikirannya dan menggertakkan giginya. Tubuhnya gemetar, keringat mulai mengalir di wajahnya, membasahi pakaiannya dan mengungkapkan betapa sulitnya kondisinya saat ini. Tiba-tiba rasa sakit itu berubah sifatnya. Itu bukan lagi fisik tetapi masuk ke dalam rasa sakit emosional jiwanya. Jiwanya terkorosi, terkelupas menjadi serpihan-serpihan kecil dan rasa sakit yang dialaminya berkali-kali lipat lebih menyakitkan dari apa yang pernah dia alami sebelumnya ketika tubuhnya mengalami siksaan. Meski demikian, Su Min tidak panik. Dia merasa tidak mungkin melawan kekuatan yang memakan jiwanya ini. Dia juga menyimpulkan bahwa meskipun rasa sakit yang dia rasakan begitu hebat, namun itu tidak nyata. Itu semacam ujian untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi ketika dia berada dalam situasi yang tidak bisa dia lawan. Berlawanan dengan tanggapan jiwa, jika jiwanya benar-benar habis dimakan, dia tidak bisa menjadi bagian dari peleburan. Jadi Su Min mencapai kesimpulan bahwa itu hanyalah tipuan dan tetap tenang. Saat kesimpulan ini muncul di benak Su Min, rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik berhenti. Dia turun ke keadaan halus di mana dia tidak terjaga atau tertidur. Pikirannya menyedot energi dari daerah sekitarnya dengan kecepatan secepat mungkin, memperkuat fondasi peringkat bintang ketujuh. Energi mengalir ke tubuh Su Min. Segera setelah dia berhasil mendapatkan fondasi bintang ketujuh mengeras, dia pikir dia telah mendapatkan cukup banyak, tetapi tubuhnya terus menyerap lebih banyak energi saat pangkatnya terus naik. Segera dia telah mencapai peringkat menengah dari bintang ketujuh, tetapi bahkan tubuhnya terus menyerap energi dengan kecepatan tinggi. Su Min sangat menyadari bahwa kecepatan penyerapan energi yang gila ini hanya mungkin terjadi karena dia mendapat bantuan dari pagoda darah. Jangan berpuas diri, suara penggabungan berbicara sekali lagi, kamu mungkin telah melewati bagian pertama dari percobaan, tetapi bagian pertama adalah bagian yang mudah. Aku belum melihat ada orang yang gagal. Semuanya yang sudah sampai tahap ini berhasil lolos uji coba tahap pertama. Padahal hanya segelintir yang berhasil lolos uji coba tahap kedua.
Meskipun penggabungan mengatakan kata-kata ini untuk membuatnya kurang percaya diri, kata-kata itu menyebabkan perasaan yang sama sekali berbeda dalam diri Sumin. Dia merasa kompetitif tetapi juga lega. Sejauh ini segelintir dari semua jenius yang telah mencapai langkah ini berhasil dalam uji coba terakhir yang berarti itu bukan tidak mungkin. Jika Sumin memberikan segalanya, dia mungkin memiliki kesempatan juga. Tawa bergema di dinding paviliun darah saat penggabungan itu melihat perubahan kepribadian Sumin. Suara roh terdengar, karena Anda begitu siap untuk menjadi juara berikutnya dari Pagoda Darah, jangan ragu untuk memberitahu saya tentang cobaan yang akan Anda alami setelah tubuh Anda berhenti menyerap energi langit dan bumi ini. Uji cobanya cukup sederhana. Setiap ahli dari level tertentu harus melewatinya. Meskipun kebanyakan ahli tidak harus mengalaminya sebelum mereka menjadi dewa. Ujian ini untuk menghadapi iblis hatimu. Setiap orang memiliki iblis di dalam hati mereka. Semakin banyak kemarahan dan kebencian yang mereka bawa, semakin kuat iblis ini. Menghadapi iblis hati ini sangat mematikan. Satu kesalahan dan jalur kultivasi Anda akan hancur, satu kesalahan dan bahkan jiwa Anda tidak akan hancur, dibiarkan tanpa cedera. Iblis hati adalah cara terakhir untuk meredam jiwamu dan membiarkan tubuhmu mengambil transformasi terakhir. Segera setelah kamu menghadapi iblis hatimu, jiwamu akan berada pada level yang sama dengan jiwa dewa. Kamu akan menghadapi tidak ada hambatan dalam kultivasi masa depan Anda. Yang Anda perlukan untuk menjadi keabadian adalah mengumpulkan energi yang cukup dari esensi langit dan bumi, dan Anda akan berhasil. Sayangnya tidak ada yang sesederhana itu, Pagoda Darah mencibir sambil terus berbicara. Kamu memiliki hati yang dipenuhi kegelapan, hati yang dipenuhi bau darah. Kamu telah membunuh lebih banyak orang daripada yang bisa aku hitung, semuanya telah dilakukan atas nama balas dendam. Hatimu iblis itu kuat, sangat kuat bahkan aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya cobaan ini untukmu. Sumin mempertimbangkan semua yang dikatakan kepadanya. Namun, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan alisnya tenang dan percaya diri. Aku akan menghadapi iblis hati ini dengan kekuatanku. Jika tidak cukup, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena lemah. Sumin berkata dengan tegas dengan suara penuh tekad. Dia tahu bahwa di dunia ini kekuatan adalah mutlak. Meskipun dia bukan jenius terbesar saat dia tidak memiliki pedangnya untuk diandalkan. Selain itu, dia bukan ahli terkuat dalam uji coba sejarah Pagoda Darah, dia tanpa ragu adalah yang paling tenang dan paling tenang. Sumin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Karena keinginannya untuk memenangkan pertarungan melawan keluarga Zong, dia sangat tenang dan tegas. Selama dia melihat peluang tipis untuk sukses, dia akan bergegas menuju sinar cahaya ini dan tidak membiarkan apapun menghentikannya. Meskipun penggabungan yakin bahwa Sumin tidak akan berhasil dalam usaha ini, Sumin tetap tidak menyerah. Dia tidak dipenuhi rasa takut bahkan setelah mendengar dia akan segera menghadapi iblis hatinya. Sejujurnya, saat seseorang melihat wajah Sumin, yang mereka lihat hanyalah antisipasi. Seseorang harus melawan iblis jantung di beberapa titik dalam hidup. Meskipun sebagian besar melawannya pada saat yang sama ketika mereka akan mencapai peringkat immortal, beberapa akan menghadapi iblis hati mereka lebih awal, dan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Semakin cepat seseorang menghadapi iblis hati mereka, semakin banyak waktu untuk perbaikan yang dimilikinya, yang lebih kuat akan menjadi. Bahkan dewa memiliki peringkat yang berbeda di antara mereka sendiri. Orang-orang yang telah menjalani ujian iblis hati sebelum mereka menjadi dewa memiliki waktu yang lebih lama untuk jiwa mereka menjadi dewasa. Dalam jangka panjang, ini lebih mudah bagi mereka untuk mencapai puncak peringkat immortal. Mengambil napas dalam-dalam, Sumin menguatkan dirinya. Ruang di sekelilingnya berputar dan bergejolak saat dia dipindahkan ke tempat tertentu di Pagoda Darah, tempat di mana semuanya gelap pada awalnya. Perlahan matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Dia menemukan bahwa rona merah kecil muncul seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, Sumin menunggu hatinya, yang telah terkepal kuat karena khawatir, untuk perlahan tenang. Dia bisa mengamati daerah sekitarnya dengan hati dan pikiran yang tenang. Rona merah berubah menjadi lampu merah. Segera Sumin melihat permata merah kecil muncul di depannya. Permata merah ini awalnya berbentuk permata kecil. Seiring berjalannya waktu,
Su Min memperhatikan bahwa bukan ruangan menjadi lebih terang karena permata merah, tetapi permata merah menyerap semua kegelapan dari dalam ruangan. Kegelapan ini mulai membentuk sosok anak kecil. Di depan Su Min adalah anak tuan muda yang terlihat sama seperti hari ketika Su Min melarikan diri dari kompleks keluarga Zhong. Mata Su Min berkobar dengan niat membunuh. Energinya meletus dari tubuhnya. Satu dengan dunia, domain angin, pancaran giok bercahaya, pedang. Semua trik yang dimiliki Su Min ditampilkan. Kekuatan yang dia lepaskan begitu luar biasa bahkan seorang prajurit bintang 8 akan merasakan jantungnya mengepal dan nyawanya berkedip di depan matanya. Meskipun kekuatan sebesar ini muncul, wajah pemuda yang telah membunuh saudara perempuannya tetap tidak terpengaruh selama proses berlangsung. Menggerakkan satu tangan, dia berhasil bertahan melawan cahaya pedang. Dia dengan mudah menghilangkan bila angin, dan bahkan ribuan pecahan batu giok dari pancaran batu giok bukanlah apa-apa. Tersenyum jahat, anak itu hanya berdiri di sana, siap untuk menghadapi serangan apapun yang dijatuhkan Su Min padanya, tapi apapun yang dia lakukan sia-sia. Semakin Su Min mencoba, semakin lelah dia, baik secara fisik maupun mental. Meski begitu, tidak ada cara baginya untuk melukai pakaian pemuda ini. Setelah menghujani serangan demi serangan di atas anak kecil ini, Su Min akhirnya sadar kembali. Sejauh ini dia hanya bertindak berdasarkan kemarahan yang meledak saat dia melihat anak itu, tetapi setelah dikalahkan sepenuhnya, Su Min mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya, dia memperhatikan bahwa anak itu mulai mengerutkan kening. Ada yang tidak beres, tapi apa itu, Su Min tidak tahu. Ini adalah iblis hatiku, katanya pada dirinya sendiri. Iblis di dalam hatiku adalah tuan muda dari keluarga Zhong. Dia membuatku merasakan penderitaan ini. Namun, pada saat yang sama, situasi ini membentukku menjadi siapa aku saya hari ini. Aku perlu menemukan cara untuk mengalahkan iblis hati ini, itu tidak mungkin mustahil. Su Min dipenuhi dengan tekad. Tubuhnya mulai berkobar dengan kilau keemasan. Bab 128, Emosi. Rona emas di tubuh Su Min menyebabkan tuan muda itu tersentak dan mundur. Sosok yang sebelumnya benar-benar tenang menghadapi semua serangan Su Min kini mundur dengan cepat. Dia memiliki seringai gelap di wajahnya, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keraguan. Merenung, Su Min bertanya-tanya apa yang harus dilakukan di tengah persidangan iblis hati ini. Apakah tuan muda membuat jebakan atau apakah dia benar-benar takut dengan rona emas ini? Su Min tidak tahu, tetapi dia segera menyimpulkan bahwa itu patut dicoba. Jika itu terbukti tipuan, maka dia akan dipukuli. Namun, jika itu bukan tipuan, maka dia akan menyesalinya seumur hidupnya, yang kemungkinan besar akan menjadi waktu yang agak singkat. Mata Su Min menjadi serius, dia menggertakkan giginya dan mengambil satu langkah ke depan, satu demi satu. Dia memegang pedang di tangannya dan memperhatikan bahwa pedang itu juga bersinar dengan rona emas yang sama seperti sebelumnya. Semakin dekat dia dengan tuan muda itu, dia tampak semakin panik. Dia bahkan melangkah lebih jauh untuk mengirimkan serangan. Tuan muda sejati tidak bisa setinggi sosok ini. Serangan yang dia kirim ada di sekitar pangkat prajurit bintang 8, semuanya adalah campuran energi spiritual, afinitas unsur, kuda-kuda, dan serangan fisik. Semuanya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan Su Min. Jika bukan karena Su Min dikelilingi oleh cahaya keemasan, maka dia akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Namun, saat serangan itu bersentuhan dengan kilau emas Su Min, kekuatannya akan berkurang, dan Su Min dapat memblokirnya tanpa masalah sama sekali. Pada titik ini, Su Min mencibir lagi, dan sinar dingin muncul di matanya. Kemilau emas sepertinya membantunya bertahan hidup. Jadi dia juga bisa menggunakannya untuk menghancurkan iblis hati di depannya. Melangkah maju selangkah demi selangkah, iblis hati dalam bentuk tuan muda tidak bisa lagi bergerak lebih jauh. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Penampilannya mirip dengan apa yang diharapkan Su Min dari penampilan tuan muda yang sebenarnya ketika dia terpojok dan dibantai sendiri. Semakin banyak kemarahan muncul di dalam Su Min, semakin redup cahaya keemasan dan perlahan senyum muncul di wajah tuan muda itu. Jangan berpikir kamu bisa menipuku.
Seru Sumin sambil menutup matanya sekali lagi dan menenangkan hatinya. Dia membayangkan sebuah danau di depannya, sebuah danau tanpa riak hanya permukaan yang tenang. Seperti itulah seharusnya hatinya. Sumin dengan cepat menyadari bahwa iblis hati melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk menyebabkan Sumin menyerah pada emosinya. Bukan hanya emosi kemarahan, tapi juga rasa sakit atau penderitaan. Membiarkan emosi apapun mengambil alih tubuhnya sudah cukup untuk membuat iblis jantung berhasil. Menyadari hal ini, Sumin menjadi lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya, pikirannya dikuatkan untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Saat dia semakin dekat dan mendekat ke Tuan Muda, wajahnya tiba-tiba berubah. Sekarang tampak seperti pengawas Tua Tian, pria yang telah diperlakukan Sumin sebagai ayahnya di sekte. Melihat pria ini, emosi Sumin menjadi kacau. Dia telah memandangnya begitu lama, tetapi pada saat terakhir, dia dikhianati. Bahkan sekarang dia masih ingat kata-kata yang diucapkan pria ini, bahkan sekarang dia masih ingat bagaimana pengawas Tian mengejarnya untuk waktu yang sangat lama di dalam hutan yang mengelilingi kompleks keluarga Zong. Ketika Sumin masih kecil, pengawas Tian adalah orang terpenting dalam hidupnya. Sumin merasakan kemilau emas menjadi kusam. Emosinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan dan sedikit nostalgia. Saat dia memikirkannya, Sumin menutup matanya sekali lagi. Tidak akan semudah itu, gumamnya sambil menarik napas dalam-dalam dan perlahan mulai mengingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang ada di depannya tidaklah nyata. Dia perlu mengingatkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu di sekitarnya diciptakan oleh iblis hatinya, dan itu tidak nyata. Sayangnya, emosi itu tidak ada karena jantung iblis, mereka hanya dipicu karenanya. Emosi itu benar dan telah ada di hatinya sejak dia masih kecil melarikan diri dari kompleks keluarga Zong. Emosi ini telah mengakar di hatinya sejak lama, tetapi tidak mungkin bagi Sumin untuk menyingkirkannya. Inilah alasan penggabungan itu yakin bahwa Sumin akan menyerah pada iblis hati ini. Jika itu hanya tentang kebencian dan balas dendam, maka akan mungkin untuk bertahan. Namun, ketika ada kebencian seperti balas dendam, biasanya ada seseorang yang sangat dicintai, seseorang yang lebih peduli daripada dirinya sendiri. Selama emosi ini menang atau lepas kendali, iblis hati akan menang. Setan jantung saat ini sedang mencoba melakukan hal ini. Itu mencoba melibatkan cinta dan perhatian yang dialami Sumin untuk membuatnya kehilangan dirinya dalam perawatan yang pernah dia terima. Untungnya bagi Sumin, iblis hati ini telah memilih untuk mengambil pengawas Tian dan menunjukkan kepadanya penampilan pria ini. Meskipun dia sudah lama menganggapnya sebagai ayahnya, dia juga telah dikhianati oleh orang ini dan dengan demikian pria itu mati di dalam hatinya. Bagi Sumin, ada dua jenis orang di dunia. Salah satunya adalah orang-orang yang menjadi penyebab kematian saudara perempuannya dan orang-orang yang memburunya dan menginginkan kematiannya. Kelompok orang lain adalah mereka yang tidak ingin membunuhnya. Di dunia Sumin, ada dua kelompok orang. Jika Anda adalah bagian dari kelompok pertama, Sumin akan membunuh Anda. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang tidak akan dibunuh Sumin. Melihat rona keemasan di tubuhnya kembali lebih cepat daripada yang hilang, wajah pengawas Tian berubah muram. Dia menatap Sumin dengan wajah marah. Jelas bahwa dia hanya memiliki satu kemungkinan yang tersisa untuk dicoba, meskipun dia berharap untuk tidak melakukannya. Sumin, yang sedang melihat Heart Demon, awalnya terkejut. Dia bisa menebak apa yang direncanakan iblis ini, tetapi dia berharap itu tidak terjadi. Mata Sumin menyipit pada saat yang sama sementara mata pengawas Tian menyipit. 2 detik setelahnya, Heart Demon itu tampak persis seperti kakak perempuannya saat dia melihat hari kematiannya. Aku sudah melihatnya di tantangan sebelumnya. Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Sumin bertanya dengan napas tertahan. Meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya, dia merasa tidak nyaman melihatnya lagi. Meskipun dia mencintainya, dia sudah lama mengerti bahwa dia sudah mati. Ketika dia hidup kembali, ada sesuatu yang salah. Sumin berharap saudara perempuannya akan memandangnya dan meminta belas kasihan, dia menguatkan hatinya, tetapi ketika dia melihat saudara perempuannya ada yang tidak beres. Wajahnya tidak dipenuhi dengan mata berkaca-kaca dan ekspresi yang menyedihkan. Sebaliknya, matanya bermusuhan, dan giginya menyeringai penuh kebencian dengan mata manik. Aku mati karenamu.
Dia tiba-tiba memekik dengan suaranya yang familiar. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan Su Min sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Apalagi berbicara. Seandainya kamu menjadi anak yang baik yang bermain dengan anak-anak lain dan mengetahui posisimu sebagai anak pelayan maka aku tidak akan pernah mati. Jika kamu tidak menunjukkan keunggulanmu dan membuat Tuan Muda cemburu maka aku masih hidup. Semuanya salahmu. Bukan Tuan Muda yang membunuhku tapi kamu. Kamu adalah kutukan dari keberadaanku. Jika kamu ingin menghukum seseorang, hukum dirimu sendiri. Semakin dia berbicara, semakin pucat Su Min. Dia sadar bahwa ini adalah iblis hati, meskipun demikian, dia menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan oleh saudari palsunya itu benar. Dia memang orang yang menyebabkan saudara perempuannya meninggal. Pikiran itu telah terlintas di benaknya berkali-kali selama bertahun-tahun yang telah dia latih semata-mata untuk tujuan balas dendam. Rona keemasan di tubuh dan pedangnya menghilang perlahan, itu dihapus saat Su Min jatuh semakin dalam ke dalam keputusasaannya. Saudari yang dia cintai, saudari yang dia puja dan saudari yang telah dia berikan seluruh hidupnya untuk balas dendam sudah cukup untuk membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Setan jantung itu kuat. Penampilan yang paling efektif dan kuat adalah salah satu saudara perempuannya dan rasa bersalahnya. Dia diliputi oleh emosi. Su Min sendirian. Dia biasanya memiliki Cao Cao atau Ye Ling di sisinya. Sekarang dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, dan hatinya sakit. Pikirannya menjadi gelap ketika dia memikirkan bagaimana saudara perempuannya meninggal karena dia. Mungkin lebih baik dia mati. Mungkin dia benar-benar alasan kematiannya. Merosot ke tanah, Su Min melihat ekspresi penuh kebencian di wajah saudara perempuannya dan menghela napas dalam-dalam. Itu jelas kebenarannya. Dia telah mengetahuinya selama ini, tetapi itu adalah emosi yang dia sembunyikan paling dalam di dalam dirinya dan tidak pernah membiarkannya muncul. Sekarang dia melihat bagaimana ekspresi mengerikan dari saudara perempuannya, hatinya berat dan matanya bahkan tidak ingin melakukan apapun selain melihat adiknya dan menunggu ajalnya. Ketika dia telah mencapai titik ini, tidak ada rona emas yang tersisa, tidak ada kemilau atau kilau. Sebaliknya, kegelapan mulai menembus tubuhnya dan membuat daerah sekitarnya lebih sulit untuk dilihat. Dengan pandangan terakhir pada saudara perempuannya, Su Min memperhatikan bahwa dia tidak lagi memiliki ekspresi jahat di wajahnya tetapi malah tersenyum. Senyum lembut dan bahagia, senyum yang biasa dilihat Su Min setiap hari, senyum yang dia tahu digunakan adik perempuannya setiap kali dia berbicara dengannya. Ada yang tidak beres, kata Su Min pada dirinya sendiri di tengah kegelapan yang turun ke atasnya dengan cepat. Kakakku mencintaiku seperti aku mencintainya. Dia tidak akan pernah menyalahkanku atas kematiannya bahkan jika aku yang menyebabkan dia mati. Dia tidak akan melakukan apa-apa selain menerimanya. Dia tidak akan pernah menyimpan dendam terhadapku, apalagi seperti aku tidak akan pernah melawannya. Ini adalah iblis hati. Rasa bersalah mungkin milikku, tapi kakakku tidak akan pernah menyetujuinya. Dia tidak akan pernah menyalahkanku. Adikku mencintaiku, dan hanya cinta ini yang aku butuhkan. Su Min tiba-tiba menjadi semakin kuat. Ketabahan mentalnya semakin kuat, matanya mulai fokus sekali lagi, dan kegelapan mulai menarik diri lagi. Senyum lembut di wajah adiknya berubah masam. Mata melebar, dan pekikan meletus dari mulutnya saat dia menyerbu ke depan, mengangkat kukunya seperti cakar dan giginya berubah menjadi taring. Saudari yang dia cintai berubah menjadi seperti iblis, iblis hati sejati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.